melaksanakan SNI Indonesia, dan dari waktu ke waktu kita terus meningkatkan kinerja kita. Dan karena SNI itu kan ada kriterianya kan, jadi kita juga harus mengikuti kriteria tersebut, dan kita meningkatkan per kriteria tersebut, dan akhirnya di tahun 2014 kita bisa mendapatkan yang terbaik. Kalau kita bicara teknologi di Indonesia, kebanyakan dari kita itu pasti berpikir tentang merek-merek dari luar. Kalau bicaranya otomotif, kita taunya Yamaha, Honda, Toyota. Kalau kita bicara handphone, kita taunya Xiaomi, Samsung, iPhone. Kenapa bisa begitu? Ya simple, karena Indonesia itu nggak punya brand sendiri yang bisa dibanggakan kemungkinan. Tapi itu mungkin karena kalian kurang tahu, kurang riset. Kalau kalian di tahun 90-an nih sampai 2000-an itu udah bisa pegang telinga kiri kalian pakai tangan kanan, tapi lewat atas kepala ya, bukan lewat belakang kepala. Pasti kalian harusnya sudah kenal dengan merek elektronik ini yang namanya kejepang-jepangan, Akari. Meskipun nama Akari itu terdengar kayak merek Jepang, tapi sebenarnya bukan merek Jepang. Bahkan bukan merek luar negeri sama sekali. Akari ini murni punya Indonesia. Mereknya diluncurin tahun 92. Dan Akari ini menjadi merek produk-produk elektronik, produk-produk teknologi. Mulai dari TV, speaker, sampai mesin cuci itu ada semua dari Akari. Dan di belakang Akari itu ada PT Panggung Elektrik Citra Buana. Pabrik ini merupakan salah satu pabrik elektronik nasional yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Artinya Akari di Indonesia ini bukan lagi pemain baru hitungannya. Brand mereka ini tumbuh dari industri manufaktur elektronik dalam negeri. Dan jangan salah, produk-produk Akari ini manajemen mutunya itu udah ngikutin standar SNI. Dan menurut data dari AIPSI alias Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia, PT Panggung Elektrik Citra Buana ini mempekerjakan sekitar 1.000 sampai 2.000 orang karyawan. Wow, skalanya nggak main-main ini guys. Penasaran kalian dengan kehebatan salah satu produsen TV merek lokal tertua di Indonesia ini? Jangan kalian skip videonya. Let's check this out. Jadi awalnya nih bisnisnya PT Panggung ini di tahun 73 itu cuma distributor untuk kaset Maxell Jepang. Ini brand Jepang nih. Mereka itu dikenal dengan produk-produk kaset audio, magnetic tape, atau kalau kita bilang ya kaset tape, dan media-media penyimpanan. Dan ketika itu di era musik masih banyak diputar lewat kaset, nama Maxell ini menjadi salah satu merek yang cukup kuat di pasar global. Dan hubungan antara PT Panggung dengan Maxell ini berkembang lebih jauh. Jadi yang sebelumnya Maxell ini hanya menunjuk PT Panggung sebagai distributor, kemudian Maxell juga setuju untuk menjadikan PT Panggung tempat perakitan untuk produk-produk audio magnetic tape dari Maxell. Yang artinya sejak saat itu pabrik di Sidoarjo ini udah pernah menjadi bagian dari rantai produksi merek Jepang. Bukan lagi sekedar jualan barang impor, tapi udah ikut terlibat dalam proses pembuatan produk kaset audio. Kerjasama ini penting. Kenapa? Karena ini membawa transfer pengetahuan, transfer ilmu. Lewat kemitraan dengan Maxell ini, PT Panggung jadi punya akses terhadap standar produksi, proses manufaktur, metode manajemen, semua yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dengan standar internasional. Gue ulangin lagi, standar internasional. Dan dari pengalaman produksi buat si Maxell, kaset tape ini kemudian jadi salah satu fondasi untuk meningkatkan kemampuan manufaktur mereka. Dari kaset audio, PT Panggung berkembang ke produk elektronik, media penyimpanan, produk telekomunikasi, furnitur, sampai lahirnya Akari. Maju 2 tahun sejak mereka kerjasama dengan Maxell, mereka dapat kepercayaan lagi nih, kali ini dari TEAC Jepang. Lagi-lagi sebagai distributor, sampai akhirnya mereka dapat lagi nih kepercayaan penuh di tahun 75. Nggak tanggung-tanggung ini kali ini. Yang mempercayai mereka untuk menjadi tempat perakitan itu adalah merek GVC. Bukan cuma rakit,
lagi-lagi juga sebagai distributor untuk produk-produk GVC seperti audio, TV, sampai video. Jadi di sini kita bisa lihat kalau Indonesia itu juga dipercaya sebetulnya oleh produsen-produsen asal negara matahari terbit untuk merakit produk-produk mereka untuk dijual ke pasar internasional. GVC ini bukan merek sembarangan. Brandnya udah ada sejak tahun 1927. Berdirinya di Yokohama, Jepang. Dan ini merupakan anak perusahaan Victor Talking Machine Company asal Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang juga kalau saat itu kita itu udah dapat kepercayaan dari perusahaan Amerika Serikat buat perakitan. Awalnya GVC ini dikenal lewat fonograf dan rekaman. Tapi dalam perkembangannya GVC ini menjadi salah satu inovator besar di industri audio video dunia. Dan buat Indonesia ini bukan cerita kecil. Buat kalian tahu aja nih, di masa itu di tahun 70-an industri elektronik Indonesia itu belum sebesar sekarang. Jadi kemitraan dengan brand-brand global kayak GVC ini itu membuka ruang bagi pabrik lokal untuk belajar standar produksi internasional, bangun kemampuan teknisnya, sampai memperkuat rantai distribusi. Banyak yang bisa dipelajari dari datangnya investasi dari asing seperti ini, terutama yang memang teknologinya sudah jauh lebih maju dari kita. Dan di era 70-an ini juga lah PT Panggung ini mulai berani memproduksi TV hitam putih mereka sendiri, tepatnya di tahun 75. Dan mereka berani lagi memproduksi audio mereka sendiri di tahun 76. Dan di tahun 77 mereka juga sudah berani melawan produk-produk asing yang berjualan di Indonesia, khususnya TV berwarna. Ini teknologi canggih di zaman itu. Dan periode ini mereka berjualan TV dan audio ini berdekatan dengan kemitraan mereka dengan GVC. Jadi secara historis nih, pengalaman mereka mengerjakan produk-produk Jepang, TV, audio, video itu menjadi pilar-pilar mereka untuk membuat produk mereka sendiri. Masuk ke era 80-an nih, atau nambah 10 tahun, dekade 80-an nih, bahkan perusahaan dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat, itu juga ikut mempercayai mereka untuk mendistribusikan produk mereka. Contohnya kayak merek-merek JBL. Kalian pasti masih tahu sampai sekarang JBL. Ada juga Boston Acoustic sampai General Electric. Itu percaya dengan kemampuan anak-anak Indonesia. Dan di periode itu 80-an, atau tepatnya di 85, PT Panggung ini mereka tercatat menjadi license manufacturer untuk Casio Jepang. Dan kalau kalian tahu, Casio itu bukan merek sembarangan, bukan merek abal-abal, udah lama adanya. Kalian pasti pernah lihat atau bahkan punya minimal kalkulator. Mereka juga terkenal jam tangannya. Lalu mereka juga bikin alat musik elektronik. Artinya pabrik Indonesia ini bukan cuma menjadi distributor dari produk Casio, tapi juga udah dipercaya memproduksi produk mereka. Ini penting karena produk kayak organ, kayak keyboard itu bukan barang elektronik sederhana. Di dalamnya itu ada komponen suara, rangkaian elektronik, panel kontrol, speaker, body, dan standar kualitas yang harus konsisten. Jangan sampai nih kita beli modelnya yang sama, keyboard yang sama. Ketika kita tekan touch-nya, yang satu keluar bunyinya cempreng, yang satu ngebas. Bisa berabe orang jualan kalau gitu. Dan kalau kita lihat lagi nih di tabel milestone-nya PT Panggung, kita bisa lihat kalau di era 80-an mereka itu membangun jaringan distribusi domestik sendiri, bahkan mulai ekspor, bahkan sampai membangun divisi penelitian dan pengembangan mereka sendiri dan menjalankan prosedur quality assurance. Jadi kemitraan dengan Casio itu, halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara, dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih, gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor
di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Jadi kemitraan dengan Casio itu fasenya pas ketika mereka juga lagi naik kelas. Dari sekedar pabrik lokal, jadi perusahaan manufaktur yang jauh lebih matang ketika GVC kerjasama dengan mereka pertama kali. Berangkat dari pengalaman mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang dan Amerika Serikat itu, lahirlah Akari, anak perusahaan dari PT Panggung Elektronik Citra Buana. Kalau kalian ingat-ingat sebelum era Smart TV, Android TV, sampai streaming nih zaman sekarang, ada satu masa ketika TV itu masih belum tersentuh indoktrinasi pendidikan, alias masih polos, atau kalau bahasa lebih halusnya lagi masih goblok, tapi menjadi pusat hiburan keluarga Indonesia yang umumnya cuma butuh dua benda, TV tabung dilengkapin dengan VCD, atau kalau udah agak lebih maju DVD player. Dan di era itulah nama Akari itu mulai dikenal luas. Menggunakan pengalaman PT Panggung tadi, ini membuat Akari mampu menelurkan produk elektronik yang relevan untuk keluarga-keluarga Indonesia. Akari itu masuk ke pasar Indonesia lewat color TV alias TV berwarna. Karena di Indonesia pada saat itu, TV itu bukan cuma alat nonton, TV itu juga jadi simbol. Simbol apa? Simbol naik kelas. Ya mirip-mirip lah dengan orang kalau pilih handphone zaman sekarang tuh pengennya yang merek buah. Kenapa? Karena bisa bikin naik kelas katanya. Jadi di banyak rumah orang, kalau kita datengin, kalau kita bertamu, kita ngelihat dia punya TV tabung, apalagi udah berwarna, mereka tuh seolah-olah menjadi orang terpandang. Yang artinya TV itu di zaman itu bukan cuma sekedar tempat keluarga berkumpul, nonton sinetron, nonton propaganda atau nonton pertandingan bola, tapi bisa meningkatkan harkat dan martabat pemilik TV itu. Lalu ketika kita masuk ke era VCD di tahun 90-an nih dan DVD di tahun 2000-an, kebutuhan masyarakat udah berubah. Kepemilikan TV juga udah bukan membuat orang jadi terpandang lagi ya. Orang nonton siaran televisi juga bukan cuma pengen lihat film. Ada yang ingin karaokean atau mendengarkan musik aja lewat VCD atau lewat kaset tape. Dan disinilah pengalaman mereka bekerja sama dengan perusahaan yang ahli di bidang audio video itu membuat produk-produk Akari itu kompetitif di masyarakat. Apalagi harganya juga dikenal lebih miring dibanding merek asing. Yang membuat Akari bisa diterima adalah posisi mereka. Mereka ini menempatkan posisi produk-produk mereka itu realistis. Mereka nggak harus menjadi merek paling premium, paling mahal. Mereka masuk ke segmen masyarakat Indonesia yang butuh produk fungsional, harganya masuk di akal, awet, dan memiliki purna jual yang bagus, after sales yang bagus. Di pasar Indonesia strategi ini penting banget, karena nggak semua orang Indonesia punya kantong yang cukup untuk beli produk paling mahal, teknologi paling top. Banyak konsumen yang cuma cari produk yang penting bisa dipakai, kalau bisa awet, dan punya layanan after sales. Akari sendiri menyatakan kalau mereka itu memiliki 18 pusat servis sendiri dan 50 lainnya dengan bekerja sama dengan pihak lain. Ini tersebar di seluruh Indonesia, dari kota Medan, Palembang, Jakarta, Jember, Kediri, Makassar, Surabaya, Samarinda, ya dan lain-lain lah. Pastinya ya pasar yang terbanyak ya kota-kota besar lah ya, yang penduduknya juga banyak, sehingga marketnya juga lebih banyak. Dan mereka nggak takut bersaing nih dengan merek-merek luar. Akari menyatakan mereka tuh siap bertempur di segmen pasar kelas A sampai kelas C. Wih, nggak kaleng-kaleng ini mentalnya. Hingga saat ini nih Akari terbukti mereka masih bertahan, masih hidup di bumi pertiwi, masih napas. Jadi kalian jangan pernah lagi anggap remeh kemampuan anak-anak bangsa, calon pencipta generasi emas kalengan 2045 karat ini. Udah siap kita ini berhadapan dengan merek-merek luar negeri. Tapi sebenarnya apa sih keuntungannya kalau kita ini punya merek atau brand teknologi lokal? Yang pertama jelas adanya penciptaan lapangan kerja, itu jelas banget. Ketika sebuah pabrik lokal dipercaya memproduksi produk berlisensi merek global, kebutuhan tenaga kerjanya jelas naik. Bukan cuma butuh buruh pabrik, tapi juga perlu teknisi, quality control, logistik, distribusi, servis, hingga tenaga penjualan. Artinya transfer teknologi menciptakan efek ekonomi berlapis, dari lantai produksi sampai jaringan toko dan layanan purna jual. Dampak kedua ya jelas, naiknya kemampuan manufaktur lokal.
Indonesia nggak cuma jadi pasar buat elektronik merek luar negeri. Karena kita udah punya pengalaman buat produksi, pabrik itu udah mulai belajar bikin barang elektronik dengan standar global, standar internasional. Dari TV, audio, video, AC, dan lain-lain, kemampuan produksi itu perlahan membentuk basis industri nasional. Dan ini juga bikin kita lebih pede ketika kita menekan perusahaan-perusahaan asing yang pengen nanam modal nih di Indonesia, terutama perusahaan teknologi ya, untuk memenuhi syarat TKDN mereka. Kenapa? Karena kita udah terbukti mampu, udah punya pengalaman bertahun-tahun. Nggak bisa lagi mereka ngeles. Ya, kan lama harus ngedidik kalian. Kan lama harus melatih kalian. Enggak, kita udah terbukti mampu. Lalu ada dampak ketiga, yaitu munculnya brand-brand lokal, tumbuhnya brand-brand lokal baru. Ini penting jelas, terutama buat ekonomi. Karena nilai tambahnya nggak lagi hanya di proses perakitan. Kita nggak cuma rakit doang. Kita udah punya merek sendiri, kita udah bisa bikin sendiri. Perusahaan lokal tuh bisa menguasai lebih banyak rantai nilai dari produksi, distribusi, pemasaran, layanan purna jual, dan lain-lain ya, sampai hubungan langsung dengan konsumen. Banyak ilmu di sini, dan secara psikologis ini juga bisa menumbuhkan rasa bangga, rasa nasionalisme di lubuk hati penduduk Indonesia yang cinta dolar. Kita tahu dulu betapa bangganya Finlandia karena memiliki brand internasional yang namanya Nokia. Kita juga bisa menuju ke arah sana, asalkan kita mau mendukung brand-brand lokal. Dan dampak terakhir atau dampak keempat itu adalah tumbuhnya ekosistem industri pendukung. Karena apa? Karena pabrik elektronik itu nggak berdiri sendirian. Di belakangnya itu pasti ada pemasok komponen, plastik, kemasan, logistik, reparasi, gudang, jaringan retail, dan semua ini ketika kemampuan manufaktur kita meningkat, efeknya juga ikut menyebar ke banyak sektor lain, menggerakkan ekonominya, menambah lapangan kerja. Dan kalau kita bicara lapangan kerja, kita juga bisa hitung perputaran ekonominya. Kita hitung-hitung aja lah. Asumsikan nih, dari yang dimiliki PT Panggung Elektrik Citra Buana. Kita asumsikan dari 1.000 sampai 2.000 karyawan mereka miliki. Kita ambil tengah-tengahnya lah, 1.500 karyawan. Dan semuanya digaji UMK-nya Sidoarjo, yaitu sebesar 5.191.000. Ini di tahun 2026. Yang berarti kalau kita hitung nih per bulan hanya dari gaji karyawan, sebuah pabrik dengan 1.500 pekerja itu bisa menyuntikkan sekitar 7,8 miliar rupiah per bulan untuk perputaran ekonominya. Atau kalau dalam setahun itu setara dengan 93,4 miliar rupiah. Nggak main-main ini nilai ekonominya. Dan yang paling utama ya jelas untuk membuka lapangan kerjanya. Tentunya uang miliaran tadi itu yang nggak nongkrong di rekening karyawan, sebagian besar akan berputar lagi ke ekonomi lokal. Untuk belanja kebutuhan harian, bayar kontrakan, makan di warung, transportasi, sekolahan anak, cicilan motor, pulsa, ya dan lain-lain lah. Kalau kita asumsikan 80% dari gaji itu dibelanjakan, maka ada sekitar 6,2 miliar rupiah per bulan yang masuk ekonomi sekitar. Dalam setahun perputarannya bisa sampai 75 miliar. Jadi dari sini kita bisa lihat satu pabrik itu bukan cuma menciptakan barang, tapi juga menciptakan perputaran ekonomi, menghidupi keluarga pekerja, menggerakkan warung-warung sekitar, kontrakan, toko kecil, jasa transportasi sampai UMKM. Oleh karena itu, betapa pentingnya pemerintah Indonesia ini untuk mendorong perusahaan-perusahaan asing kalau mau berinvestasi di Indonesia, kudu wajib mesti transfer teknologi agar kita yang tadinya cuma disuruh merakit bisa produksi, yang mana pada ujungnya akan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk berdikari. Ya meskipun transfer teknologi yang dilakukan Jepang tadi ya bukan menyerahkan rahasia industri mereka tentu, tapi tetap aja pasti terjadi transfer dalam bentuk standar produksi, disiplin kualitas, teknik perakitan, manajemen pabrik, quality assurance, desain, sampai kemampuan memproduksi barang elektronik secara massal. Cuman sayangnya nih, meskipun sudah begitu, warga Indonesia ya tetap lebih cinta buatan luar negeri ya, merek-merek luar. Lebih gengsi gitu loh. Nah kalian sendiri udah tergerak belum sih untuk lebih memilih brand lokal ketimbang brand asing? Karena kualitasnya juga nggak kalah, harganya lebih bersahabat di kantong. Dan yang paling utama, perputaran ekonominya terjadi di Indonesia. Uangnya nggak lari kemana-mana. Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe jika kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.